Selamat sore para sadulur dimanapun saudara berada. Salam secangkir kopi pahit. Mari kita ngopi sambil kita kongko-kongko ya, bicara-bicara tentang kehidupan kita. Kita akan melanjutkan sesi 2 dari cara sukses ya. Kalau pada sesi 42 gitu kan, kita sudah bicara tentang bagaimana cara sukses ya, jalan yang pertama, tahap pertama. Sekarang kita cara sukses tahap yang kedua, yaitu membangun sistem yang holistik. Artinya holistik itu terpadu ya, manusia punya tubuh, punya jiwa dan rohnya. Nah, kalau kita mau sukses sempurna, maka kita harus membangun semuanya itu secara terpadu. Tidak boleh ada yang timpang, tidak boleh ada yang ketinggalan pertumbuhannya. Nah, jadi harus dipahami, kita bisa sukses. Misalnya orang ada sukses sebagai rohaniawan, tapi keluarganya hancur. Ada loh. Karena dia sukses sebagai keilmuannya gitu kan. Ada orang sukses jadi bisnismen, ya kan? Tetapi dia stres, jadi gila, sakit penyakit, ya kan? Ada orang sukses berumah tangga, ya kan? Tetapi dia mungkin secara rohaninya dia nggak baik, gitu kan? Jadi banyak ya, yang harus dilakukan supaya sukses itu bertahan. Ya, jadi ada orang sukses cuma sebentar, karena tadi banyak kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidupnya yang tidak dibangun gitu. Jadi manusia batinianya harus dibangun, manusia jasmanianya juga harus dibangun. Nah kan manusia batiniah itu ada 2, yaitu psikologi, psikis, jiwa, pikiran, hati, dan juga rohani. Nah ini yang harus kita bangun. Nah contohnya adalah sistem kendaraan ya. Kendaraan itu ada yang namanya bagian luarnya, bodinya, rangkanya. Nah ini disebut rangka. Nah bagian luarnya itu yang bisa berfungsi, rangkanya bagus, kuat, kokoh, ada ban, ya kan, ada stang semua kan. Itu adalah bagian rangka. Ya, kalau itu tidak ada pun tidak bisa jalan kalau rangkanya tidak ada misalnya. Yang kedua adalah mesin, penggerak, gitu kan. Penggerak kendaraan itu adalah mesinnya. Yaitu bagian dalam yang tidak kelihatan tetapi itu berperan sangat penting untuk menggerakkan kendaraan. Nah, baru yang ketiga adalah bagian yang memberikan kehidupannya, yaitu BBM-nya, bensinnya gitu kan. Nah, manusia juga sama. Bagian luar manusia, kerangkanya adalah tubuh jasmani nih, yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mekanik atau teknik. Nah, bagian dalamnya yang mendukung supaya mekanismenya bisa bekerja adalah jiwanya, pikiran dan perasaannya gitu kan, hatinya. Nah, yang memberi hidup ada rohnya. Ya, jadi mobil kalau tanpa bensin, tanpa energi ya tidak bisa jalan. Demikian juga manusia, ya kan? Kalau tidak ada rohnya tidak bisa hidup. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, membangun kehidupan yang sukses itu kan harus holistik, harus semuanya. Dan kadang-kadang kita mengabaikan salah satunya. Ya, ini saya cerita ketika kita mengabaikan mesin, maka motor pun tidak bisa jalan karena mesinnya rusak dan tidak dilumasi dengan oli. Nah, akhirnya mesin itu rusak, ya sudah tidak bisa jalan walaupun bodinya bagus gitu kan. Atau semua bodinya bagus, sebuah mobil Mercedes-Benz, BMW tidak dikasih bensin, ya tidak bisa jalan gitu kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami secara filosofis ya. Walaupun saya petani, saya menyampaikannya secara sistematis karena memang saya dulunya trainer, saya seorang guru. Jadi supaya saudara bisa memahami, saya akan menceritakannya secara sistematis supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Banyak tips cara sukses, tetapi mungkin agak jelimet, agak retorika. Yang saya lakukan adalah secara teknisnya seperti apa gitu kan. Karena saya juga belajar sukses, jadi punya pengalaman sukses gitu kan. Nah, saya bagikan, saya sharekan ya. Nah, supaya seimbang itu kan harus dibangun secara bersamaan. Jadi tidak bisa keadaan rohani kita itu tidak hidup sementara kita ingin sukses. Ya, dengan kepintaran jasmani, dengan uang, dengan harta, ya dengan
dengan bangunan-bangunan yang kita bisa buat, ya kan, dengan modal-modal yang kita punya, itu tidak bisa, nanti menjadi timpang dan mogok akhirnya di jalan. Ya, jadi bisa jadi orang itu kaya, ya, tetapi hidupnya sengsara, menderita, keluarganya hancur misalnya seperti itu. Atau bisa juga orang yang tadi punya keilmuan, ya kan, sukses itu kan bidangnya banyak, ya, tetapi keluarganya juga hancur misalnya, secara materinya hancur misalnya, rumah nggak punya, apa nggak punya, tapi dia orang yang pintar, ya. Pernah dengar ada orang pintar gitu kan, apa aja pintar bisa, tetapi rumah pun nggak punya, artinya hartanya dia nggak punya. Jadi tidak seimbang, maksudnya kok bisa ya seorang yang pintar gitu, ilmunya luar biasa, tetapi kehidupannya secara jasmaninya dia hancur. Nah, semuanya itu serba penting, tidak ada yang tidak penting gitu. Tubuh manusia, jiwa manusia, dan rohnya itu semuanya yang penting dan harus dibangun secara bersamaan, ya kan. Bisa saja orang kaya tetapi rohaninya tidak dibangun, ya misalnya kepesugihan aja gitu kan. Bisa saja gitu kan. Atau misalnya orang ingin punya mobil, ingin punya harta melimpah, tetapi mentalnya tidak dibangun, rohaninya tidak dibangun, ya udah merampok aja kan, merampok bisa dapat banyak uang, rampok aja bank gitu kan, kalau ingin kaya gitu kan. Nah, tetapi kan kita tidak bisa begitu, ya kan, akhirnya mati juga kan orang yang merampok bank, ditembak polisi misalnya kan, atau masuk penjara, akhirnya sengsara. Yaitu tadi, kehidupan kita tuh harus seimbang. Analogi tentang mobil, tentang motor, yang harus ada rangkanya, yang harus ada mesinnya, dan harus ada bensinnya, adalah analogi kehidupan kita yang harus kita pahami dan pelajari. Nah, biasanya ketidakseimbangan terjadi karena kita memfokuskan diri pada satu bangunan saja, yaitu misalnya bangunan fisiknya kita, bagaimana mencari uang saja, bagaimana mendapat pekerjaan, bagaimana mendapatkan proyek, ya kan, bagaimana mendapatkan modal. Jadi kita cuma satu itu, akhirnya kita tidak menyeimbangkan keadaan hati dan pikiran kita. Nah, akhirnya kita stres. Nah, gimana ya cara dapat duit? Tetapi jiwa kita tuh nggak kuat. Ya Tuhan gitu kan. Akhirnya stres dan bunuh diri. Itu banyak terjadi, ya kan? Karena dia pikirnya ya bagaimana membangun rumah yang bagus, punya mobil yang mewah, tetapi jiwanya menjadi kerdil karena tadi terlambat untuk pertumbuhan. Demikian juga rohaninya. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini, mari kita bangunnya terbalik, dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, saya ingin katakan begini, tidak ada selembar rambut pun saya jatuh kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sukses kalau Allah tidak menghendaki. Tidak ada seorang pun bisa lahir ke dunia ini kalau Allah tidak menghendaki. Tidak ada seorang pun yang mati kalau Allah tidak menghendaki. Jadi yang saya ajarkan, yang saya sharekan di sini, yang saya sampaikan, yuk bangunnya dari sisi rohani dulu, roh. Nah, pemahaman orang tentang rohani itu kadang terbentur kepada keilmuan saja. Jadi orang ngaji, orang sholat, orang berdoa, gitu kan? Orang melakukan ritual, ibadah. Kalau tidak ibadah bermasalah. Oh, bukan itu maksudnya. Roh itu dibangun ketika kita memahami firman Allah, satu. Yang kedua, mengenal Allah. Baru roh kita bisa dibangun. Jadi kalau membaca ya banyak, setan juga bisa mendengar kok firman Allah. Setan bisa ngaji juga kok, gitu kan? Ya, bahkan setan itu mendengar nama Allah aja gemetar. Manusia kan mendengar nama Allah tidak pernah ada yang gemetar gitu sampai kencing-kencing di celana lah misalnya, karena mendengar nama Allah gitu kan. Tidak begitu manusia kan. Nah, jadi pemahaman rohaninya harus beda nih yang saya sampaikan. Jadi gini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Sehingga manusia mencari hubungan dengan Allah dengan berbagai cara, dengan ritual segala macam, berpuasa, ya berdoa segala macam untuk terhubung dengan Allah. Tetapi kalau rohnya ini tidak bisa terhubung, Allah itu kan roh. Roh kita tidak bisa terhubung, ya kita cuma melakukan ritual-ritual saja seperti hampa. Hati kita akhirnya merasa hampa dan kosong. Kok Allah tidak jawab-jawab? Kok kita tidak merasa damai? Kok kita tidak merasa nyaman? Kok kita tidak mengalami pertumbuhan?
Ya, kita tidak memahami Allah itu seperti apa, sifat-sifat Allah. Jadi kembali kepada sesi-sesi saya sebelumnya, ketika orang mengenal Allah, maka dia punya karakter ilahi di dalam hidupnya. Nah, itu ada baru mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan rohani orang kita itu dilihat dari keadaan psikisnya, keadaan jiwanya. Nah, jadi ketahuan dia tuh sebenarnya mengenal Allah atau tidak. Kalau ilmu ya gampang, kita bisa baca buku. Ya, kita bisa baca firman Allah gitu kan. Ada teman yang Kristen, satu hari itu membaca firman Allah gitu sampai 5 pasal. Nah, 5 pasal itu kan ratusan ayat. Banyak banget gitu kan. Dan itu setiap hari. Ya kan? Bayangkan kalau dia 1 bulan udah ribuan ayat yang dia baca. Sedangkan misalnya Al-Quran hanya ada 6.666 ayat. Jadi kalau dia 3 bulan, ya sudah 2 kali baca Al-Quran kan. Ya misalnya seperti itu. Tetapi apakah itu mengalami pertumbuhan? Apakah rohaninya bertumbuh? Apakah imannya bertambah? Apakah keyakinan sama Allahnya itu bertambah gitu kan? Dia rohaninya tambah tinggi gitu kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Pertumbuhan rohani itu akhirnya akan diuji. Sama kita belajar, lalu akan dapat ujian. Nah, disitulah ketahuan seorangnya itu sebenarnya rohaninya bertumbuh atau tidak, gitu kan? Ketika ada orang ketakutan lewat tempat gelap, ya udah pasti dia rohaninya tidak bertumbuh. Kenapa harus takut tempat gelap kalau dia dekat dengan Allah? Kan gitu. Ketika ada orang ada COVID rame-rame gitu kan, wah sampai nervous banget, nggak mau keluar rumah segala macam gitu kan. Ya itu bagus mencegah, tetapi saking dianya takut, dia berarti tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pelindung. Pokoknya selama dia prokes ya kan Allah bisa melindungi dia gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harusnya kita bisa pahami, yaitu pertumbuhan rohani ya. Nanti akan ada sesi khusus bagaimana cara membangun pertumbuhan rohani. Nah, lalu yang kedua ada pertumbuhan jiwa kita. Ilmu yang kita miliki, pemahaman yang kita miliki, suasana hati, pikiran kita, logika kita main atau tidak, bertumbuh atau tidak. Bagaimana kita sukses kalau kita masih pakai cara anak kecil. Jadi saya dulu punya murid, ya, saya dulu di training gitu kan, ya, guru trainer. Nah ini dia karena dia pendidikannya rendah, jadi kalau mau ujian ya sudah gimana Tuhan saja, dia nggak pernah menghafal, karena dia paling males membaca dan memang pendidikan dia rendah. Jadi saya nasihatin, enggak, kamu baca aja, masalah nanti masuk ke otak atau tidak ilmunya kamu sudah berusaha. Nah kamu tidak bisa berpikir seperti anak-anak. Ya udah nanti mah karunia Tuhan aja gitu kan. Pokoknya saya nggak bisa membaca, saya nggak bisa menghafal, saya cuma orang kampung gitu kan. Nah tapi kan dia membangun dirinya sendiri seperti itu. Ya dia merasa ya saya mah nggak bisa apa-apa lah. Nah ketika ujiannya jeblok, jelek gitu kan, ya dia harus terima konsekuensi gitu kan. Tetapi ya dia inginnya begitu, sebenarnya dia bisa baik gitu. Saya banyak melihat orang-orang yang pendidikannya rendah tapi ketika dia mau belajar dia bisa sukses gitu kan. Ya banyak youtuber saat ini justru pendidikannya rendah tapi dia mau belajar terus kan. Ada banyak petani-petani yang sukses yang tidak mengerti ilmu pertanian tapi karena dia belajar dia sukses, ya kan. Bahkan ada anak-anak SMP sekarang udah bisa coding gitu kan. Udah bisa bikin game, bukannya main game, bisa bikin game, bisa bikin aplikasi. Ini kan karena dia mau belajar. Dia belum sarjana, belum belajar ilmu teknologi secara besar gitu kan, tapi karena dia mau belajar. Jadi itu yang kita harus bangun. Pikiran, hati kita tuh harus dibangun supaya kita hidup sukses. Jadi jangan sampai seperti tadi. Ya di sesi sebelumnya saya cerita ketika terjadi masalah saya berantem sama istri. Nah artinya secara psikologis saya tidak terbangun, psikologi saya tidak siap untuk sukses karena ketika sesuatu terjadi saya nyalakan orang lain, artinya psikologi saya tidak terbangun. Kalau sukses ini milik kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya salahkan diri kita sendiri, introspeksi. Walaupun mungkin ada andil orang lain yang membuat kita gagal, ada andil orang lain yang membuat sukses. Saya banyak bertemu teman-teman yang karena COVID usahanya hancur dan bangkrut, ditipu lah segala macam gitu kan. Nah dia menyalahkan orang yang menipu, dia menyalahkan
customer yang nggak bener bayarnya, dia menyalahkan begitu banyak orang di dalam hidupnya, istrinya lah, semuanya, anaknya disalahkan gitu kan, karena dia bangkrut dan jatuh. Seharusnya itu tidak dilakukan kalau dia punya mental spiritual yang kuat, kalau dia punya jiwa yang bagus, psikologis yang bagus. Karena ketika dia dewasa di dalam jiwa dan pikirannya, maka dia tahu, ya, dia mawas diri, dia melakukan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Jadi itu yang harus diperhatikan, yaitu membangun jiwanya supaya memang bisa sukses. Jadi jangan orang yang sering menyalahkan orang lain, orang yang sering menyalahkan pekerjaan, ya, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses, karena dia pikirannya kerdil dan sempit, hatinya sempit, gitu kan. Jadi dia tidak bisa lapang dada, dia tidak bisa menerima keadaan. Jadi kalau dia gagal, dia akan menyalahkan orang lain. Itu kan kondisi psikologi. Nah, yang selanjutnya baru adalah kondisi jasmani kita. Kesiapan kita semuanya itu menentukan juga, ya. Menentukan juga kesuksesan kita. Oke lah, saudara cacat, saya cacat misalnya, tidak bisa berjalan, tetapi kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya sekalipun kita tidak bisa jalan, kita bisa bekerja. Ya, sistem yang kita bangun di dalam keadaan jasmani kita tuh harus dibangun dengan baik supaya semuanya berjalan dengan sistem yang teratur dan rapih gitu kan. Jadi ada banyak orang kaya sekarang ini, dia tidak kerja tapi uangnya dapat terus mengalir. Kenapa? Karena dia membangun sistem yang dia bangun, ya dia suruh orang lah untuk jaga toko misalnya, ya dia di rumah saja, tapi yang belanja misalnya kebutuhan tokonya adalah dia, tapi yang menjualnya adalah orang lain, karyawan yang dia suruh. Itu kan namanya sistem, ya kan? Jadi dia hanya belanja seminggu sekali dan dia tidak ke toko. Yang setiap hari kerja di toko adalah karyawannya. Ya dia jalan-jalan aja selama seminggu sebelum dia bisa beli lagi. Misalnya contoh seperti itu sistem yang dibangun. Ya, kalau saudara pernah berbisnis, ya, MLM segala macam, itu kan sistem yang dibangun. Ya kan? Sistem yang dibangun itu akan memudahkan. Semakin bagus sistemnya, semakin canggih sistem yang dibuat untuk bisnis, ya kan? Itu maka akan semakin ringan pekerjaannya, ya kan, semuanya akan lebih mudah. Nah, sama untuk hidup kita pun sistem itu harus dibangun dengan baik. Ya, saya gimana caranya supaya saya menyiram tanaman tanpa perlu capek-capek ngangkut? Ya, saya pakai sprinkle, pakai pompa air yang secara otomatis jam sekian saya nyalakan gitu kan. Nah, itu kan sistem yang kita bangun. Jadi untuk menjadi sukses kita harus mempunyai sistem yang mekanisme, artinya sistem yang berhubungan dengan jasmani kita, dengan apa yang kita lakukan, sistem yang ada di dalam jiwa kita, sistem psikologis kita, dan sistem dari rohani kita. Nah, ketika semuanya itu sudah bagus, sudah baik, ya kan, semuanya lancar, maka kita adalah calon orang sukses. Ya. Jadi ciri-ciri orang sukses ketahuan dari seluruh kehidupannya, kehidupan rohaninya, kehidupan psikisnya, jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehidupan dia, cara menanganinya, ya kan, secara jasmani. Seperti tadi misalnya yang sesi sebelumnya saya katakan bahwa setia dalam perkara kecil, ya itu kan perkara-perkara kayak bangun tidur, bagaimana minum kopi, bagaimana masak, itu kan perkara jasmani yang harus diperhatikan, dan itu memberikan kekuatan kepada kita semakin hari semakin kuat. Kita melatih diri kita, melatih disiplin, ya kan, dalam kehidupan yang sifatnya jasmani, kehidupan yang sifatnya sosial, itu harus dibangun. Nah, kalau semuanya sudah berhasil kita bangun, maka kita sudah melangkah ke langkah kedua untuk sukses. Jadi langkah sukses cuma 3. Setia dalam perkara kecil, membangun sistem yang holistik, ya kan. Lalu yang ketiga adalah mainlah sesuai dengan aturan. Ya, nanti besok kita akan bahas cara sukses yang ketiga, itu yang terakhir. Dan pasti kalau semua itu dilakukan, ya, saya menjamin bahwa hidup kita pasti sukses. Ya. Sukses kan tidak berarti kaya raya gitu kan. Tetapi memang di dalam kehidupan kita sukses. Kita berumah tangga sukses, kita menjadi petani sukses, ada yang jadi tukang ojek sukses gitu. Jadi
berumah tangganya sukses gitu kan, kehidupan rohaninya sukses kan. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa kesuksesan yang holistik itu dibangun dari kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan jasmani kita. Kalau itu tidak dibangun, jangan harap saudara sukses, jangan harap kita sukses. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada sesi kali ini ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa tetap punya keinginan yang kuat untuk sukses. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Selamat sore.